Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan anggota Monika Aulia Pratiwi, Ayu Novitasari, Feni Apriani, Devina Karisa, dan Boya Dulingga Ramdaniar. Kami dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami mengenai program PT Unilever. Jadi sebelum ke pembahasan selanjutnya, bakal ada pantun nih. Jalan-jalan ke Irak. Buat teman-teman jangan lupa ya disimak. Poin-poin yang akan dibahas di dalam penjelasan kali ini adalah yang pertama, itu tentang perusahaan. Di poin pertama ini, kita akan mengetahui informasi umum mengenai sejarah Unilever. Di poin kedua, itu ada tentang CSR, di mana di sini kita akan mengetahui penjelasan singkat mengenai CSR. Yang ketiga, itu ada jenis CSR, di mana di sini kita akan mengetahui CSR yang bisa dilakukan oleh perusahaan. Yang keempat, itu ada manfaat CSR. Di sini akan dijelaskan apa saja manfaat CSR bagi perusahaan. Di poin kelima, itu ada program CSR Unilever. Di sini akan dijelaskan berbagai program CSR yang dilakukan oleh Unilever. Dan yang terakhir itu yaitu inovasi. Di sini kita akan mengetahui apa saja inovasi yang dilakukan oleh PT Unilever. Sebelum memasuki penjelasan lebih lanjut, di sini kami akan memperkenalkan apa itu PT Unilever. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor di pusat Rotterdam, Belanda dengan nama Unilever NV dan London, Inggris dengan nama Unilever PLC. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia jika didasarkan pada besarnya pendapatan pada tahun 2012 di belakang P&G dan Nestle. Unilever juga merupakan produsen olesan makanan seperti margarin terbesar di dunia. Unilever adalah salah satu perusahaan paling tua di dunia yang masih beroperasi dan saat ini menjual produknya ke lebih dari 190 negara. Sedikit informasi tentang Unilever. Unilever didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin asal Belanda, Margarin Uni, dan produsen sabun asal Inggris, Lever Brothers. Selama paruh kedua dari abad ke-20, Unilever secara signifikan berdiversifikasi ke berbagai bidang bisnis dan juga berekspansi ke berbagai negara. Unilever juga membuat beberapa upaya akuisisi, termasuk Lipton pada tahun 1971, Brockbond pada tahun 1984, Cheese Broad Ponds pada tahun 1987, Best Foods and Ben & Jerry's pada tahun 2000, serta Alberto Culver pada tahun 2010. Pada dekade 2010-an, di bawah kepemimpinan Paul Polman, Unilever secara perlahan menggeser fokus bisnisnya ke bisnis kesehatan dan kecantikan, dari yang sebelumnya ke bisnis makanan yang menunjukkan tren perlambatan pertumbuhan. CSR. Apa itu CSR? Tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility adalah suatu konsep bahwa perusahaan memiliki dan mempunyai berbagai tanggung jawab termasuk kepada semua yang berkepentingan seperti konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan juga lingkungan dalam segala aspek operasional yang melingkupi aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Nah, lalu apa aja sih jenis CSR yang bisa dilakukan perusahaan? Yang pertama adalah upaya lingkungan, yaitu tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar mereka. Yang kedua, filantropi. Salah satu cara sebuah bisnis dalam mempraktikkan
menunjukkan tanggung jawab sosial mereka adalah dengan menyumbang uang, produk, atau layanan dengan tujuan sosial serta nirlaba. Nah, cara yang ketiga, praktek kerja etis. Perusahaan memperlakukan karyawan mereka dengan adil dan etis. Dengan begini, perusahaan akan dianggap telah menunjukkan tanggung jawab sosial mereka. Selanjutnya, bisa dengan cara volunteer atau sukarelawan. Perusahaan dapat menunjukkan itikat baik mereka dengan menghadiri acara sukarela, melakukan perbuatan baik tanpa mengharapkan imbalan di sebaliknya. Manfaat CSR bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan citra perusahaan. Yang kedua, mengembangkan kerjasama dengan perusahaan lain. Yang ketiga, memperkuat brand merek perusahaan di mata masyarakat. Yang keempat, membedakan perusahaan tersebut dengan para pesaingnya. Dan yang kelima adalah memberikan inovasi bagi perusahaan. Kasus Unilever dalam kurangnya tanggung jawab terhadap lingkungan. Organisasi pemerhati kelestarian lingkungan Greenpeace baru-baru ini melakukan kampanye untuk memerangi penggunaan plastik sekali pakai. Mereka membuat instalasi monster berukuran besar yang terbuat dari sampah-sampah plastik yang ditemukan bertebaran mengotori lingkungan. Pertengahan bulan lalu, para aktivis dan juga relawan mendatangi kantor pusat Unilever di Rotterdam, Belanda. Kegiatan ini memiliki maksud untuk mengembalikan sampah-sampah plastik kepada pembuatnya. Kemudian protes ini juga dilakukan setelah para aktivis The Rainbow Warrior menemukan adanya sampah plastik di perairan Kepulauan Verde, Filipina. Berdasarkan Global Alliance for Incinerator Alternative, Unilever menjadi salah satu pembuat polusi plastik tertinggi. Kemudian untuk mengatasi adanya problem di perusahaan dan juga masyarakat, Unilever melakukan program CSR, yaitu melalui Yayasan Unilever Indonesia bersama mitra strategisnya, diantaranya Badan Pengelola Lingkungan Hidup DKI Jakarta atau BPLHD, kembali melanjutkan program Jakarta Green and Clean sebagai salah satu bentuk kegiatan CSR. Gerakan Jakarta Green and Clean ini salah satunya adalah mengelola sampah menjadi komoditi yang lebih produktif. Misalnya sampah basah yang dulu kita tidak tahu berguna untuk apa, dapat kita olah menjadi kompos yang dapat kita gunakan sendiri maupun untuk diperjualbelikan. Selain itu, ada sampah kering yang dapat kita olah menjadi barang-barang kerajinan. Melalui program ini, harapannya dapat menginspirasi pihak lain untuk mengelola sampah dengan lebih baik lagi, sehingga tidak hanya terkait dengan aspek lingkungan, tetapi juga dapat mengangkat perekonomian masyarakat. Tak henti sampai di situ, manfaat program ini ternyata juga dapat menciptakan tali silaturahmi antar warga. Jakarta Green and Clean mengelola isu yang sangat strategis. Salah satu yang penting sebagai sasarannya adalah membangun resources dan memberdayakannya, mulai dari pemberdayaan individu volunteers sebagai fasilitator, pemberdayaan komunitas, sampai pemberdayaan seluruh stakeholders. Selain program yang telah disebutkan sebelumnya, Unilever juga melakukan program lainnya seperti kampanye cuci tangan dengan sabun yang disponsori oleh Livaboy, kemudian ada program edukasi kesehatan gigi dan mulut oleh Pepsodent, dan program pelestarian makanan tradisional oleh Bangun. Dalam bidang pendidikan, Unilever juga berkontribusi. Salah satunya adalah dengan mempunyai fasilitator yang bertugas untuk mengunjungi sekolah-sekolah yang ada di pasar minggu. Kemudian, anak-anak itu diberi pengarahan dan pengetahuan. Perlombaan-perlombaan pun diadakan, seperti lomba cerdas cermat, menggambar, puisi, dan lain-lainnya. Program ini tujuannya adalah agar anak-anak itu lebih kreatif, semangat dalam belajar, meningkatkan sosialisasi antar sesamanya, dan membuat anak-anak tersebut terhibur. Selain di bidang pendidikan, ada juga di bidang korporasi. Di bawah payung Yayasan Unilever Indonesia, Unilever telah menjalankan tanggung jawab perusahaannya dalam bidang program pemberdayaan masyarakat atau UKM, dalam bentuk program pemberdayaan petani kedelai hitam, dan program edukasi kesehatan masyarakat berupa pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yayasan Unilever Indonesia mempublikasikan program-program mereka dalam 3 pilar, yaitu pilar yang pertama adalah pilar peningkatan taraf hidup.
Indonesia yang berkomitmen ambil bagian dalam pencapaian target global untuk meningkatkan taraf hidup lebih dari 500.000 petani kecil dan distributor skala kecil. Pilar yang kedua yaitu pilar lingkungan. Program yang bernama Kebutuhan Pengelolaan Sampah merupakan perhatian DUI tentang kelestarian lingkungan masyarakat terhadap sampah yang belum tertata dengan baik. Kemudian, pilar yang ketiga adalah pilar kesehatan, kesejahteraan, dan nutrisi. Unilever Indonesia berkomitmen penuh untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dan meningkatkan pengetahuan dalam masalah kesehatan dan juga kebersihan. Selanjutnya, itu adalah pembahasan mengenai inovasi di Unilever. Inovasi menjadi ambisi kuat Unilever untuk terus tumbuh secara berkelanjutan atau sustainable. Sains, teknologi, dan pengembangan produk adalah inti dari rencana Unilever untuk terus memberikan konsumen brand-brand terbaik yang dapat meningkatkan kehidupan seraya memberikan dampak sosial bagi lingkungan dan masyarakat. Inovasi-inovasi tersebut adalah yang pertama, yakni menemukan cara baru untuk tumbuh secara berkelanjutan atau sustainable. Semua inovasi Unilever didasari oleh pemahaman yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Unilever bertujuan untuk mengembangkan produk yang dimiliki tujuan mulia. Unilever bertujuan untuk mengembangkan produk yang memiliki tujuan mulia sehingga konsumen akan selalu memilih produk Unilever. Unilever juga bekerja pada proyek portofolio yang luas, menggabungkan pencarian teknologi terobosan dengan konstan untuk merespons pesaing, pindah ke pasar yang baru, dan membuat produk Unilever lebih berkelanjutan atau sustainable. Produk yang Unilever kembangkan melalui inovasi, baik oleh Unilever sendiri atau melalui kemitraan dengan para ilmuwan terkemuka, lembaga akademis, pemasok, dan bisnis spesialis, memainkan peran penting dari ambisi Unilever untuk membuat dampak positif untuk lingkungan sekitar. Banyak tantangan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, mengurangi dampak lingkungan, dan meningkatkan gizi yang akan dipenuhi melalui sains dan teknologi. Dan Unilever ingin menjadi yang terdepan dalam menjalankan ambisi ini. Yang kedua, itu ada keunggulan dari lab ke etalase. Ada 3 tahap utama dalam menjalani proses inovasi Unilever, yaitu penelitian, pengembangan, dan peluncuran produk. Yang ketiga, itu adalah penelitian di fasilitas kelas dunia kami. Unilever memiliki 6 pusat Research and Development atau R&D yang bertempat di Amerika, Inggris, Belanda, India, dan China, di mana mereka bekerja untuk melakukan proses pengembangan produk Unilever. Penelitian Unilever bertujuan untuk menyatukan pemikiran dan ide-ide terbaik dari siapapun, tidak hanya dari ahli ilmiah terbaik dari dalam Unilever, tetapi juga turut bekerja sama dengan universitas dan perusahaan spesialis. Unilever memiliki catatan yang kuat dalam menciptakan inovasi, seperti teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang lebih baik dan membuat dampak yang besar. Yang keempat, itu adalah mengembangkan produk yang memenuhi kebutuhan konsumen. Tim desain produk Unilever mengambil terobosan baru, yakni satu langkah lebih jauh dalam sains dan teknologi, di mana mereka mengubah pemahaman yang mereka dapatkan menjadi produk yang diinginkan dan dibutuhkan oleh konsumen. Pengembangan dan pengujian teknologi baru berlangsung hingga sesuai dengan deskripsi produk. Contohnya, Unilever menyempurnakan formulasi sehingga terlihat baik dan stabil ketika disimpan, atau Unilever mengembangkan kemasan yang sesuai dengan format produk, memuaskan konsumen,
dan dapat meminimalisir dampak lingkungan. Setelah itu, Unilever menguji produk secara menyeluruh dengan memastikan produk tersebut aman serta memenuhi standar performa dan dilanjutkan menguji bersama dengan konsumen untuk memastikan produk tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kelima, itu adalah inovasi untuk meluncurkan produk baru ke pasar. Sebagai persiapan untuk meluncurkan sebuah produk baru ke pasar, divisi R&D kami mengerahkan berbagai tim yang berfokus pada sumber informasi setempat, seperti preferensi konsumen, peraturan kerja, pertimbangan hukum, dan produk persaing. Mereka bekerja sama dengan tim pemasaran dan tim rantai pasokan untuk memastikan produk yang baru tersebut dapat diproduksi secara efisien serta memenuhi kebutuhan konsumen Unilever. Yang keenam, itu adalah investasi untuk masa depan yang lebih cerah. Lebih dari 6.000 tenaga profesional R&D Unilever membangun brand-brand Unilever melalui inovasi. Unilever berinvestasi sekitar 1 euro miliar dalam R&D setiap tahunnya dan memiliki portofolio lebih dari 20.000 paten dan aplikasi paten. Mungkin cukup sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya kayak mohon maaf. Ke rumah Pak Jaja bawa Indomie, pulangnya ketemu orang kasih. Cukup sekian dari kami, atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.